Shalom, selamat bertemu dengan saya dalam acara Bible Study. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar dari Kitab Kejadian. Kita akan melihat seluruh kitab di dalam Alkitab bermula dari Kitab Kejadian. Kita akan mengadakan Bible Study dasar atau basic daripada seluruh kitab di dalam Alkitab, dan kita akan meneliti apa saja tema-tema atau isi kandungan secara umum di dalam satu-satu kitab yang tertulis dalam Alkitab. Oleh itu, mari kita mempelajari dari kitab Kejadian. Tetapi sebelum itu, saya mohon dukungan like, share, dan subscribe daripada channel ini untuk memberkati kalian semua di dalam membangun iman dan pengetahuan orang-orang percaya. Mari kita memulaikan saja acara Bible Study kita. Kita akan melihat dari kitab Kejadian. Kita akan melihat latar belakang kitab Kejadian. Kita tahu kitab Kejadian adalah kitab yang terawal dari kitab Perjanjian Lama yang kita percayai. Kita lihat latar belakang. Penulis dari kitab Kejadian diakui secara tradisi yaitu Nabi Musa, dan itu ditulis di dalam seluruh kitab, di dalam 5 kitab awal yaitu kitab Pentatiuk yang yang menyatakan bahwa Musa yang menulisnya. Nah, tema dari kitab Kejadian ini adalah permulaan, karena kitab Kejadian ini menuliskan awal segala sesuatu. Tanggal penulisan kitab Kejadian diperkirakan 1445 sehingga 1405 sebelum Masehi. Kitab Kejadian sesuai sebagai kitab Perjanjian Lama yang pertama dan sebagai pendahuluan yang hakiki dari seluruh Alkitab. Judul kitab ini diambil dalam bahasa Ibrani, diambil dari kata pertamanya, yaitu Barashit atau pada mulanya. Nama Kejadian merupakan terjemahan judul Ibrani itu ke bahasa Yunani dan berarti asal mula, sumber, penciptaan, atau awal dari sesuatu. Nah, kita lihat kitab Kejadian ini adalah kitab paling awal ataupun kitab yang menulis permulaan segala sesuatu. Tanpa mempercayai kitab Kejadian ini dari awal segala sesuatu, maka tulisan-tulisan lain selain dari kitab Kejadian atau tulisan seterusnya tidak dapat dipercayai. Kitab Kejadian boleh disebut kitab permulaan. Penulisnya tidak disebut dalam kitab ini, akan tetapi kesaksian lain dalam Alkitab menunjukkan bahwa Musa merupakan penulis seluruh Pentatiuk, yaitu 5 kitab Perjanjian Lama yang awal, termasuk kitab Kejadian ditulis oleh Musa. Demikian pula para penulis Yahudi kuno dan para bapa gereja semuanya menyatakan bahwa Musa menjadi penulis atau penyusun kitab Kejadian. Kejadian mencatat penciptaan, permulaan, sejarah manusia, dan asal mula umat Ibrani dan perjanjian Allah dengan mereka melalui Abraham dan leluhur lainnya dengan tepat. Ketetapan sejarahnya selaku Alkitab yang terilham dipastikan dalam perjanjian baru oleh Tuhan Yesus dan para rasul. Kita lihat keabsahan daripada perjanjian, bahkan daripada umat Ibrani.
di mana Allah memakai mereka untuk merencanakan rencana keselamatannya melalui mereka diperkuatkan oleh Tuhan Yesus dan para rasul sendiri. Sejarah Kejadian masih diperkuatkan oleh berbagai penemuan purbakala pada zaman modern. Musa dipersiapkan secara luar biasa melalui pendidikan dan oleh Allah untuk menulis kitab pertama yang unik dalam Alkitab. Kitab pertama bukan bermaksud bahwa kitab ini yang paling awal ditulis, walaupun banyak para ahli mengakui bahwa kitab Ayub adalah kitab tertua yang paling awal ditulis. Tetapi waktu kita berbicara Alkitab ini adalah kitab terawal, kita berbicara tentang isi dan di dalamnya. Garis besar kitab Kejadian. Kitab Kejadian terdiri dari dua bahagian besar. Pertama, permulaan sejarah manusia, yaitu Kejadian 1 ayat 1 hingga 11, ayat 1, Kejadian pasal 1 ayat 1 hingga pasal 11 ayat 26, yaitu permulaan sejarah ciptaan dan manusia, dan sejarah permulaan dosa masuk ke dalam dunia. Kedua, permulaan bangsa Ibrani, yaitu dari Kejadian pasal 11 ayat 27 sampai pasal 50 ayat 26, yang mengisahkan permulaan rencana keselamatan Allah melalui bangsa Ibrani, Abraham dan keluarganya. Jadi di sini kita melihat ada dua bahagian besar dari kitab Kejadian ini. Tujuan dari kitab ini, Kejadian menyediakan suatu landasan hakiki bagi Pentateuch dan semua penyataan Alkitabiah selanjutnya, yang memberi maksud bahwa kitab Kejadian ini menyediakan dasar dan fondasi yang kukuh untuk tulisan-tulisan Alkitab lainnya. Tanpa kitab Kejadian dan tanpa dapat mempercayai kitab Kejadian ini, maka tulisan-tulisan yang lain pun tidak dapat dipercayai. Kejadian memelihara satu-satunya catatan yang dapat dipercayai mengenai awal alam semesta, umat manusia, perkawinan, dosa, kota-kota, bahasa-bahasa, bangsa-bangsa, Israel, dan sejarah penebusan. Kejadian ditulis sesuai dengan tujuan Allah untuk memberikan umat perjanjiannya suatu pemahaman mendasar tentang dirinya, termasuk kita orang-orang percaya, yaitu tentang ciptaan umat manusia, kejatuhan, kematian, penghakiman, perjanjian, dan janji penebusan melalui keturunan Abraham. Inilah tujuan dari kitab Kejadian ini ditulis, supaya kita mengetahui semua fakta-fakta ini. Ciri khas dari kitab Kejadian. Kejadian adalah kitab pertama yang ditulis, mungkin kecuali Ayub. Ini kemungkinan seperti yang saya tulis tadi, seperti yang saya kata sebelumnya. Dan mencatat permulaan sejarah manusia, dosa, bangsa Ibrani, dan penebusan. Kedua, sejarah dalam Kejadian meliputi jangka waktu yang lebih lama dari seluruh sisa Alkitab. Dimulai dengan pasangan manusia pertama, berkembang hingga sejarah dunia pra-air bah, sebelum air bah, dan kemudian menyempit lagi pada sejarah bangsa Ibrani sebagai arus penebusan yang dirunut sepanjang sisa Perjanjian Lama. Ketiga, Kejadian menyatakan bahwa alam semesta dan hidup di dunia ini adalah jelas karya Allah dan bukan suatu proses
lepas dari alam. 50 kali dalam pasal 1 dan pasal 2, Allah menjadikan subjek dari kata kerja yang menunjukkan apa yang dilakukannya selaku pencipta. Kejadian mengisahkan berbagai peristiwa perdana, pernikahan pertama, keluarga pertama, kelahiran pertama, dosa pertama, pembunuhan pertama, tokoh poligami pertama, alat-alat musik pertama, janji penebusan pertama, dan sebagainya. Kelima, perjanjian Allah dengan Abraham yang dimulai dengan panggilannya dirasmikan dalam pasal 15 dan disahkan dalam pasal 17, merupakan inti dari seluruh Alkitab. 6. Hanya Kejadian menerangkan asal mula ke-12 suku Israel. Kejadian menyatakan bagaimana keturunan Abraham akhirnya tinggal di Mesir selama 430 tahun dan demikian menyiapkan untuk keluaran peristiwa penebusan yang utama dalam Perjanjian Lama. Sekarang kita melihat penggenapan dalam Perjanjian Baru, penggenapan kitab Kejadian dalam Perjanjian Baru. Kejadian menyatakan sejarah nubuat penebusan dan seorang penebus yang akan datang melalui benih wanita, melalui keturunan Set, melalui keturunan Sem, dan melalui keturunan Abraham. Perjanjian baru menerapkan langsung pada persediaan Allah untuk penebusan di dalam Yesus Kristus. Dan ini dijelaskan di dalam keempat Injil dan seluruh tulisan surat-surat Paulus dan lain-lain rasul yang lain yang menuliskan tentang hal ini. Banyak tokoh dan peristiwa dari Kejadian disebut dalam Perjanjian Baru berkaitan dengan iman dan kebenaran, penghakiman oleh Allah, dan pribadi Kristus sebagai juru selamat. Sekian, berjumpa dalam pertemuan selanjutnya dalam kitab Keluaran. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, share video ini untuk mendukung video ini terus maju untuk memantapkan iman dan keyakinan orang percaya. Untuk Bible study selanjutnya kita akan bertemu di dalam kitab Keluaran. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai. Amin.